Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berjumpa dan ketemu lagi dalam pelajaran TIK level 4. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali perjumpaan kita, pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sahur. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu judulnya apa sih ini. Kita mau belajar apa sih ini? Ya, kita lihat ya. Kita akan belajar. Kok tepuk tangan tuh tawa nih. Nah ya. Oke, kita akan belajar tentang mengenal software pengolah data. Apa itu software pengolah data? Iya, level 4 tahu. Oleh saya sendiri, Muhammad Asnawi Sarwiyah, dan dari halaman 41 kalian buka bukunya halaman 41 sampai 56, itu bab 3 tuh ya, software pengolah data. Buka. Oke ya, lanjut ya. Semangat dong, semangat. Oke sip, udah cukup. Oke, kita semangat, kita awali. Yang pertama, kita mengolah jenis software pengolah kata. Bentar. Suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang pencetakan segala bahan yang dapat dicetak disebut sebagai perangkat lunak pengolah kata. Jadi suatu aplikasi yang kita gunakan buat mengolah yang hubungannya sama kata-kata, itu baik kita buat sebuah desain, kita mau bikin suatu dokumen, bikin surat dan lain-lain, itu namanya perangkat lunak pengolah kata. Ada beberapa jenis nih yang biasa kita jumpai di masyarakat. Yang pertama, sebuah program aplikasi untuk membuat laporan, membuat surat kabar, kayak koran-koran kayak gitu tuh, yang ada baris-barisnya 2, label surat, tabel atau tabel menggunakan Microsoft Word. Itu bisa kita lihat tuh lambangnya Microsoft Word itu seperti itu ya. Yang kedua, yang namanya Notepad. Notepad itu program bawaan dari Windows yang biasa digunakan untuk menulis keterangan penting. Jadi kalau kita mau nyatet kayak note sih, sejenis note, tapi dia bisa buat naruh password, kalian bisa mengetik hal-hal yang penting yang enggak butuh memori yang besar di dalam komputer, itu biasanya pakai Notepad. Lambangnya seperti ini tuh, Notepad tuh di atas saya. Oke. Terus yang ketiga, namanya yang lambangnya seperti ini, namanya WordPad. Dia juga aplikasi bawaan dari Windows. Dia dari Windows. Kalau kita install Windows dari Windows 95 sampai sekarang Windows 10, namanya ada aplikasi bawaan untuk mengetik, namanya WordPad. Dia itu lebih bagus. Waduh, gara-gara layarnya tutupan tulisan. Jadi pengolah kata dasar bawaan Windows, dia lebih bagus daripada Notepad tampilannya, tapi dia lebih sederhana daripada Microsoft Word. Mau tahu kayak gimana lebih detailnya, ntar Bapak kasih contoh ya. Lanjut kasih tepuk tangan dulu. Oke, mengenal software pengolah kata Microsoft Word. Yang kita belajari adalah tentang cara membuka Microsoft Word-nya,
elemen-elemen pada Microsoft Word dan cara menutup Microsoft Word. Mungkin untuk pelajaran lebih lanjutnya ya tentang bagaimana pengerjaan dari Microsoft Word itu mungkin ada di bab selanjutnya ya. Kalau sekarang lebih kepada mengenal, jadi cuma kita cukup tahu aja tuh apa sih ini elemen-elemen yang ada di Microsoft Word. Oke, langsung aja ya kita kasih contohnya. Oke, keluar, bawahin. Ini ada binatang apa ini? Ada yang tahu binatang apa namanya? Yang ada gambar di Dufan tuh ya. Kalau sudah tahu ini namanya binatang apa, nanti pas waktu kita zoom Bapak mau tanya ini namanya binatang apa, karena Bapak lupa. Oke. Sekarang nih yang pertama, kalian bisa buka halaman 42. Jeng 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 jeng, halaman 42, mengenal software pengolah kata Microsoft Word. Sebelumnya Bapak mau ngasih tahu tadi yang Notepad itu kayak gimana sih? Nah, coba Bapak cari di search nih. Notepad. Nah, lambangnya seperti ini ya. Dan tampilannya itu seperti ini. Sangat-sangat sederhana. Misalnya kita mau naruh username dari Facebook. Kita tulis nih di sini. Misalnya apa? Bla 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 bla. Oke, passwordnya bla 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 bla. Nah, kita tinggal save, kita simpen di mana kita simpan tuh. Nanti ketika kita lupa, tinggal kita cari, kita buka, dan dia tampilannya karena tampilannya lebih simple dan sama sekali tidak besar untuk penyimpanannya. Bagus buat nyimpen password. Oke, yang kedua ada yang namanya WordPad. Ini juga disediakan oleh, nah lambangnya seperti ini ya. Dia tampilannya lebih bagus dari Notepad, tapi nggak lebih lengkap daripada Microsoft Word. Sama dia bisa buat gede-gedein tulisan, bisa ya. Dan lain-lain, tapi dia nggak selengkap daripada Microsoft Word. Microsoft Word kayak gimana sih? Kita coba ya. Yang kita pelajari di kelas 4 ini, di buku ini adalah Microsoft Word 2010. Mungkin kalian di rumah, ayah kalian, papa, mama, atau kakak kalian ada yang make Microsoft Office 2016 atau 2019 yang terbaru. Tapi di sini kita mengikuti buku aja, pakainya Office 2010. Bisa kalian cari. Kalau di tampilan Windows 10 itu nyarinya seperti ini ya. Tapi kalau Windows 7 kalian bisa lihat di halaman 43. Sama, klik tombol start, kalian cari Microsoft Word Office Word 2010. Kita bisa cari di sini sesuai dengan urutan Microsoft Office 2000, Microsoft Word 2010. Oke, seperti ini tampilannya. Ada juga yang Microsoft Word 2019 seperti apa? Dia cuma gini aja tulisannya Word, tampilannya ikonnya seperti ini. Nah, seperti ini ya perbedaannya tuh. Oke. Mirip sih ya, cuma perbedaan yang lebih detail itu nanti ada di insertnya. Di insert di Microsoft Office 2010 itu dia masih ada clip art. Di sini kita masih ada clip art. Tapi di 2019, dari 2016 ke 2019 dia sudah tidak ada clip art. Dia pakainya picture dari komputer kita sendiri, filenya, atau dari online. Oke, lanjut ya. Kita makainya 2010, berarti kita close yang ini. Oke, sudah tahu cara bukanya.
Atau kalian bisa juga dari 2010 tersebut kita pindahin ke depan. Misalnya contoh ya. Microsoft Office 2010, klik kanan. Kalau di Windows, ini kan Windows 10 ya. Kalau di Windows 7 itu kalian bisa send to desktop ya, artinya dipindahin ke desktop depan. Tapi kalau di Windows 10 itu nggak ada, kita bisa tarik aja nih, tarik kita pindahin ke depan. Nah jadi kalau pengen masuk ke Microsoft Word 2010 kita nggak usah masuk lagi ke depan, dari sini aja, nggak usah masuk start, maksudnya langsung dari depan saja, dari desktop ya. Oke lanjut. Oke jangan ngantuk, ayo semangat. Kita lanjut ke halaman 44. Nah kita sekarang belajar elemen-elemennya. Elemen. Nah di sini ada banyak elemennya ya. Kalian sambil lihat buku, kalian lihat ke layar komputernya, layar videonya ya. Di sini ada Office button. Wah, tampilannya rada beda ya. Office buttonnya ini seperti ini, file, dia namanya file. Oh, ini mah Microsoft Word 2007. Bapak punyanya 2010, pantesan beda. Wah, tapi intinya sama kok. Oke, lanjut. Nah, dia filenya ini gambarnya Office button ya. Coba dipahami sedikit, bedanya cuma sedikit. Tuh, ada Office button di pojok kiri atas, itu namanya file kalau di sini ya. Oke, di sini yang kecil ini namanya apa? Quick access button. Nah ini judul, namanya title bar. Ini kan masih tulisannya dokumen 1. Ketika kita save itu bisa jadi nama dokumen yang kita kerjakan. Contoh nih. Muhammad Asnawi Asarwi. Oke, kalau kita save, kita kasih nama saya. Nah bakal berubah nih atasnya jadi nama saya. Oke, lanjut di title bar. Ini yang kayak gini namanya tab ya, tabnya. Dan di dalam tab yang bawah itu ini namanya ribbon. Yang mana sih ribbon? Nah ini tabnya, dalamnya namanya ribbon. Dan yang ini bagian-bagiannya namanya grup ribbon. Ribbon, kalian tahu ribbon nggak? Ribbon, udang yang kecil-kecil tuh yang biasa dibikin peyek, namanya udang ribbon. Rebon itu, rebon. Oke lanjut. Nah, halaman 44 kita geser ke halaman 45. Ada di situ tab. Nih kalian harus cepet nih belajar nih. Jadi sambil lihat buku, sambil lihat layar. Jadi jangan sampai berkedip sekedip pun. Jadi harus benar-benar perhatiin, karena ini belajar cepat dan kalian harus cepat menangkapnya. Ya, tidak boleh terlewat sedetik pun. Padahal mah kalau di YouTube bisa balik lagi ya. Oke, lanjut. Tadi tab udah. Tab adalah sederetan menu ditandai dengan teks seperti file, insert, page layout dan sebagainya. Nih tabnya yang ini nih. Terus ribbon yang bawahnya. Ini tabnya, ini ribbonnya. Ini tabnya, ini ribbonnya. Terus grup itu yang ada kotak-kotak di dalam ribbon. Oke. Mengenal fungsi icon pada ribbon home. Kita ke home dulu. Nah, home terdiri dari beberapa huruf, yaitu flipboard,
ada font, ada paragraf, ada styles, editing, dan ini Adobe Acrobat ini bisa diinstal bisa tidak ya. Oke, kita nggak pelajarin semua, kita cuma cepet-cepet aja. Yang pertama itu grup clipboard, dia ada isinya buat paste, buat copy, cut, format painter. Nah, copy, cut sama paste sudah pernah belajar dulu ya caranya menggandakan. Bisa di sini copy, kita bawah enter, kita tinggal paste, dia jadi ada 2, paste, 3, atau ini semua kita cut hilang ya, cut artinya dipotong, kita enter, kita ke bawahin, kita paste lagi, dia pindah ke bawah. Cut itu artinya memindahkan, menggunting dan memindahkan. Balik ke halaman 46, nah, ke grup font. Font banyak di sini. Kegunaannya yang pertama itu font untuk memilih jenis huruf. Hurufnya bisa kita ganti ya jenisnya ya, model-model hurufnya ya. Contoh aja ini, terus ini font size untuk membesarkan mengecilkan font. Di sini langsung, kalau tadi pakai kita milih, kalau ini bisa kita kecilin langsung, kita besarin langsung, kecilin langsung. Di sini bisa kita ganti, ini huruf paling pertamanya doang yang besar, ini kecil semua, ini semuanya besar, ini depan-depannya doang yang besar tuh, MAA, ini depan-depannya kecil. Oke, kita balik ke yang awal, yang ini ya. Terus ini buat menembelkan, ini udah kita ganti. Nah, normal. Ini buat nebelin, ini buat miringin, ini buat garis bawah. Oke, ini buat nyoret. Ini buat nyoret, ini contohnya kita bikin angka kuadrat di sini. Ini buat bikin di bawah, ini buat bikin di atas. Oke. Terus ini buat style ya, ganti-ganti huruf. Ini buat kasih stabilo, ini buat ganti warna hurufnya. Oke, lanjut ya, grup paragraf. Di sini buat tengahin, pojok kiri dan lain-lain, bikin nomor juga bisa. Nanti ada di pelajaran selanjutnya ya, buat lebih paham lagi. Ini mengenal saja. Terus kita balik ke grup style. Grup style ini juga masing-masing punya kelebihan sendiri. Kita biasanya pakai yang normal saja ya. Nanti kita yang ngatur sendiri. Kalau style ini dia sudah kita atur yang modelnya seperti apa. Tuh bisa langsung kelihatan ya. Kita normal kita atur sendiri. Terus 48, sekarang ke 49, ribbon pada tab insert. Ribbon ini udah selesai ya. Kita ribbon pada insert. Nah, di insert itu ada banyak grup-grupnya, ini namanya grup-grupnya. Nah, di sini ada grup illustration. Mana illustration? Nah, di sini kita bisa masukin clip art yang tadi Bapak kasih tahu tuh ya. Kita bisa masukin ya. Kita bisa hilangkan. Masukin picture, shape, bentuk-bentuk tuh, kita bisa buat bentuk dan lain-lain dan lain-lainnya ya. Masih banyak di sini. Header, footer, header itu buat kasih judul di atas. Misalnya kalian bikin kop surat dan lain-lain buat perkantoran. Page number kita bisa bikin halaman otomatis ketika kita enter. Ada halamannya di bawah, di atas, di bawah, di samping. Itu ada top, ada bottom, top di atas, bottom di bawah. Ada di samping-samping juga. Di sini kita bikin text box, bikin word art, tulisan yang bagus-bagus. Itu drop cap itu huruf pertama biasanya besar, sekarang sudah jarang dipakai.
Oke, kita ke halaman selanjutnya, ke halaman 50, itu ke page layout. Ini berhubungan sama ukuran kertas ya. Ukuran kertas A4, A5, tapi yang sering dipakai itu A4 ya, ukuran A4, ukuran A4 kertas kita. Kita bisa bikin potret begini atau landscape miring ya. Margin itu batas garis pojok kanan, pojok kiri. Kalau normal segini, berarti kalau kita ngetik itu masih ada sisa gini, masih ada sisa segini, masih ada sisa segini. Tuh, mulainya dari situ, yang atas mulainya dari sini, bawah habisnya di sini. Jadi kita nggak bakal mepet atau kelebihan ngetiknya. Lanjut 50 sudah ke tab view. View juga nih buat kita apa yang mau kita tampilin. Rulernya itu apa tadi, penggarisnya biar kita tahu ukurannya. Kalau dihilangkan tidak ada grid. Nah, ada garis bantunya, navigation pen buat kita nyari apa. Di sini ada navigasinya dan lain-lain ya. Zoom buat ngezoom tulisan. Oke, sudah sih cukup segitu. Di situ deh ada halaman 51 ada icon tampilan layar nih. Ini buat minimize, buat kebawahin. Ada di sini. Nah, bawahin kalau kita mau buka yang lain. Di sini ada maximize. Kalau di sini buat restore down. Nah, kalau kayak gini kita bisa kecilin, bisa gedein ya. Sesuai. Misalnya kita mau sambil buka yang lain bisa. Kalau di sini kita full, dia nggak bisa kita gedein, nggak bisa kita kecilin. Oke. Terus di sini icon zoom bisa pakai tanda plus buat lebih jelas tulisannya kalau kalian nggak jelas. Tapi standar 100 ya. Standar 100, bisa dikecilin juga jadi beberapa halaman. Oke, terakhir, wah nih di halaman 52 dia sudah mengetik ya, ukuran zoom diperbesar, diperkecil. Oke, 53, jelaskan icon-icon di atas dengan fungsinya. Nanti kita coba pas di zoom ya, kita lihat fungsinya apa aja sih. Terakhir adalah halaman 54, menutup dokumen. Ada dua cara, bisa ke file atau di situ di lambang office button kalian pencet exit. Ini juga keluar ya, cancel, kita nggak jadi. Di sini bisa tanda silang juga, di sini keluar. Kalau kita save, dia langsung nyimpen ke yang tadi kita save pertama, nama saya, dia langsung nyimpan ke situ. Tapi kalau kita pengen simpan dengan nama yang berbeda, kita bisa save as, kasih nama yang berbeda, jadi enggak niban ke file yang kita sebelumnya. Jikalau belum paham, nggak apa-apa nak, bingung pak belajarnya pak, bingung cepet banget, atau pak masih belum paham pak, nggak apa-apa, karena ini sifatnya baru mengenal program aplikasi pengolah kata, baru mengenal aja, belum mendalami. Yang penting tahu cara membuka dan cara menutup daripada Microsoft Word. Oke, kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.